Kita semua tahu Dubai, kota dengan gedung tertinggi di dunia, pusat belanja yang paling megah, dan bandara yang gak pernah sepi. Kota yang selalu bersinar bahkan di malam hari. Tapi di balik kilau itu ada sesuatu yang jarang dibicarakan, yaitu emas. Bukan sembarang emas, melainkan emas yang datang dari tanah konflik Sudan. Sudan adalah salah satu penghasil emas terbesar di Afrika. Namun, sejak Perang Saudara pecah, tambang-tambangnya dikuasai oleh kelompok paramiliter bernama RSF atau Rapid Support Forces. Mereka menjual emas itu lewat jalur gelap, dan sebagian besar, hampir 90% dari ekspor legal Sudan mengalir ke satu tempat, yaitu Uni Emirat Arab atau UEA. UEA terdiri dari 7 federasi, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah. Dubai menjadi pusat utama perdagangan emas dunia, tempat di mana emas dari seluruh penjuru bumi dilebur, disuling, dan dijual kembali ke pasar-pasar global. Masalahnya, sistem di sana terlalu longgar, sulit nih menelusuri dari mana emas itu berasal. Apakah dari tambang resmi atau dari wilayah yang penuh darah dan peluru. Beberapa laporan internasional menuding bahwa emas hasil konflik Sudan telah masuk ke Dubai dan uang dari perdagangan itu digunakan untuk membeli senjata, membiayai perang, dan memperpanjang penderitaan warga sipil Sudan. Menurut laporan investigasi Global Witness, Reuters, dan The Sentry, kelompok para militer RSF yang terlibat dalam kekerasan brutal di Sudan menguasai sebagian besar tambang emas negara itu. Dari tambang-tambang inilah emas diselundupkan ke luar negeri dan bermuara di UEA, terutama di Dubai tadi. Secara resmi UEA sih menolak ya tudingan keterlibatan langsung dalam perdagangan emas ilegal. Namun, banyak laporan menunjukkan bahwa mekanisme regulasi longgar di pasar emas Dubai telah menjadi celah besar bagi hasil tambang ilegal untuk dicuci dan masuk rantai pasok global. Laporan The Century ini menemukan ketika pasar emas diawasi ketat, sumber dana RSF ini menyempit. Ketika perantara disanksi atau rekening dicurigai dibekukan, kemampuan para militer membeli senjata dan membayar tentara bayaran jadi melemah. Dengan kata lain, UEA ini gak bisa mengelak bahwa perdagangan emas bukan cuma urusan ekonomi, tapi juga mereka menyumbang konflik politik dan kemanusiaan. Ibaratnya jalur emas yang mengalir dari Darfur ke Dubai adalah nadinya, nah batang emas yang lurus tanpa pengawasan adalah peluru tambahan untuk menambahkan konflik yang gak kunjung padam di Sudan. UEA ini seringkali berdiri sebagai simbol kemakmuran di Timur Tengah, tetapi juga paradoks global, karena bagaimana cerminan kemewahan di satu tempat bisa lahir dari penderitaan di tempat lain, yaitu di Sudan. Sobat Spektrum, berbicara bebas, berpikir luas.